bukan Oh, untuk bayi. oh iya, kalau dibilang umum, jangankan hanya bayi, Pertanyaan penjahat, khusus, jawabannya penjahat, itu tidak bisa mewakili umum. enggak, justru ini jawabannya, bahwa Nah, Allah lah yang mengutus Yesus untuk menjadi pendamaian nah. dengan Allah sebagai dirinya itu yang sedang berseteru dengan dunia. Masalah bayinya mana di sini? Nggak, dia tidak harus tertulis bayi sih. Intinya Loh enggak, justru itu agak kena kan. lah ya Kan kepada kan ngejar pembahasannya agak kena bayi. lah. Ini Nah, kan nggak jangan kena sama sekali ini. Iya, pelanggaran mereka itu bukan hanya bayi, semua orang. Berarti Dosa. kalau semua orang saya juga tertebus dong. Loh iya, Iya. kan Dosa waris iya, sampean kan juga udah memang tertebus. memang memang Kristus Berarti itu tanpa masuk Kristen saya masuk surga dong. Dengan nah itu di dosa sini nih. semua. Ini itu menarik pertanyaannya. Tanpa masuk Kristen bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Oh, ya ngapain kalau gitu ada Kristen, kalau Islam bisa masuk surga. Ngapain ada misionaris kan? Iya. Jadi pertanyaannya gitu ya Ustadz ya. Saya Ya nggak enggak, mau maksudnya perpanjang ya. iya, enggak, maksudnya kalau memang semua agama bisa masuk surga tanpa ada Kristen, ngapain lahir Kristen dan ngapain juga kita mau masuk Kristen? Jadi apa sisi perbedaannya kalau nggak ada kelebihannya gitu loh? Ya, jadi em, setiap orang yang setiap gini nih. Jadi Yesus itu diutus untuk mendamaikan dunia itu dengan Allah sebagai pemilik dunia. Gimana Nah, sih? Nggak paham saya. Kristus diutus untuk mendamaikan Kristus diutus oleh Allah untuk mendamaikan Allah dengan dunia. mendamaikan Allah. Kristus diutus oleh Allah untuk mendamaikan Allah untuk dunia. Aduh, kayaknya harus minum buat track saya nih. Iya. Jadi di situ konsep umumnya yang sering tiba-tiba masuk ke dalam diskusi yang diskusi yang saya lihat ya yang nggak berujung juga. Nah kalau ini memang kan Allah yang memiliki rencana kan, yang memiliki perjanjian, yang memiliki janji kan gitu. Yang Nah punya janji itu Allah apa Kristus? Allah dong, kan Allah yang Allah. punya Berarti janji. yang harus tertebus dan mati di tiang salib itu Allah apa Kristus? Kristus. Kristus sebagai Allah yang mati, bukan yang datang. Yang mati di tiang salib harus berupa Kristus sebagai Tuhan ilahi di tiang salib. Sebagai manusia. Oh, berarti manusianya aja, tidak perlu keilahiannya ketika disalib. Bukan, nggak ada keilahiannya siapa. Kalau yang saya pahami, dia datang sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, sebagai anak manusia. Nah, terus kaitannya dengan dalil ini tentang anak bayi yang baru mati itu apa dong? Oke, balik Kaitannya. ke situ tadi ya. Jadi tadi kan Ustadz tanya, anak bayi ini gimana nih urusan? Nah, kan ini mengenai masuk surga kan pasti kita sama ya lewat penghakiman ya. Oke. Nah, kalau lewat penghakiman berarti dihakimi menurut apa? Pasti sama perbuatan. Nah, dia belum berbuat gimana? Ya kalau dia belum berbuat, ya pasti masuk surga. Kan dia belum ada perbuatan yang harusnya membuat dia untuk tidak masuk surga. Itu kan wahyu tadi yang antum bawa. Ini loh, yang 2 Korintus ini loh. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan ini yang saya garis miringi ini, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berarti semua dosa yang kita lakukan, contoh ada orang berzina, mabuk, dan korupsi contohnya, berarti tidak diperhitungkan semua itu, langsung surga aja gitu. Jadi tadi kan Ustadz nanya dosa waris. Oh, ini maksudnya jadi saya jawab. dosa waris. Iya kan, coba ya 2 Korintus di ayat sebelumnya juga sama, ayat 18, 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah.
Jadi Dan berdamai semuanya ini nih orang nih karena Kristus gitu. Ini perikop ini cerita tentang apa sih? Pelayanan untuk pendamaian. Pendamaian memang cerita pendamaian. Kenapa Ini orang ini bercerita bukan masalah pendamaian? pendamaian akhirat ini. Ini Enggak, bukan. Sama sekali bukan. Ini kok. bicara mengenai Yehezkiel 37 ayat Nah, kalau 26 itu sampai setuju 27. saya. Gitu. Tapi kalau ini menjawab tentang dosa waris, tentang itu. eskatologi, nggak Itu. masuk ini. Loh, di mana tidak masuknya? Kan mau dibawa kemana? Ini kan saya disuruh jawab nih. Kalau bayi gimana? Mau dibawa kemana? Duh, ini kalau saya yang ditanya, ini saya yang nanya ini. Tuh, gini loh sebenarnya Bang. Loh, iya kan Bang, gitu kan. Jadi kan ada perikopnya perjanjian nggak nyambung ya. soalnya, Mas. Yehezkiel 37 Bang Debes, ayat 26 gini loh sebenarnya. Itu kan ada kan perjanjian damai. Nah, itu perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru ini apa? Itu dimeteraikan dengan darah Kristus. Makanya dikatakan begini kan, kalau pelajari Lukas 16 ayat 16. Semua kitab para nabi dan hukum dan kitab Taurat itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong langsung begitu. Nah, setelah itu apa katanya? Kerajaan Allah itu diberitakan. Nah, kerajaan Allah diberitakan itu maksudnya apa? Ini kabar baik mengenai Injil. Karena Kristus inilah yang menjadi pendamai. Gitu. Iya, tapi perikopnya ini bukan damai-damai masalah pengampunan dosa ini. Oh, ini enggak. Ustadz tadi ngomong gini, kan ngomong bayi. Bayi kan urusannya setelah lahir atau sebelum lahir. Nah, sebelum lahir ada warisan, dosa. Setelah lahir gimana? Enggak ada kan, belum ngapa-ngapain. Berarti kita cuma cek sebelum lahir dong. Kalau orang tidak percaya dosa waris, masuk surga dong. Ya kan? Kalau tidak ada, kalau ada dosa waris. Nah, ini jawabannya, didamaikan. Sehingga saya bilang masuk surga. Iya kan, tetap arahnya kepada kepengampunan dosa kan. Karena semua orang pasti berdosa. Dan semua orang tidak semuanya itu percaya kepada Kristen dan lain sebagainya. Sehingga kan saya mengatakan barusan, berarti saya bisa masuk surga dong, kata Anda. Iya bisa. Bisa. Tanpa saya masuk Kristen. Ustadz, kita kasih satu ayat biar menjembatannya. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Waduh, kalau lari ke Yohanes 1 ayat 29 tambah gabrul nanti itu. Enggak dong, kan untuk siapa? Kan katanya saya juga bisa masuk. Iya, karena dibilang inilah Yesus datang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gini, kalau masuk ke Yohanes 1 ayat 29, ini masalahnya ada 3 nanti. Karena kenapa? Saya curiga Yohanes 1 ayat 29 itu bukan Yohanes yang nulis. Ngerti nggak kenapa saya mengatakan seperti itu? Nggak, kalau kita masuk ke situ lebih panjang lagi ceritanya. Makanya jangan bawa kan Yohanes 1 mau ayat tahu 29. Nih. Karena begini Mas. Gimana? Memang inti ayat bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia itu hanya tertulis di Yohanes kan yang pertama kan ya. Matius, Markus, Lukas tidak nulis. Paulus pun tidak pernah mengisyaratkan hal seperti itu. Nah, dari istilah saja. Yesus dikatakan domba, ini istilah mana? Dari siapa istilahnya itu? Seharusnya kan ada nubuatan kan? Kan ada nubuatan bahwa dia adalah domba, ini kan sudah tertulis seharusnya kan? Iya, itu yang di Yesaya. Dia tertulis sebagai domba? Iya, domba yang dibawa ke pembantaian. Coba Yesaya berapa? Coba. Nah, tadi kan mau masuk ke situ. Kalau mau masuk, kita mengerucut ke pertanyaan ya. Yohanes ini aja sudah. Kita bahas satu dulu. Yesus diistilahkan domba. Oke, itu udah pindah. Itu agak pindah topik loh, Ustadz. Kalau mau mengejar yang bayi tadi ya, aku masih pegang ya. Bayi karena yang bayi tetap tidak ada jawabannya, Mas. Itu cuma tafsir akhirnya kan? Gini, Bang. Gini, Bang, the best. Itu gini loh. Bentar, Bang Evan. Itu tafsir jenengan itu. Jadi kalau ayatnya bunyi seperti itu, perikopnya gak ada kaitannya. Sebenarnya gini Bang, Alkitab itu sebenarnya bisa menjawab itu semua. Terus? Gak harus bawa bodrek.
Nggak seperti kitab kalian loh, harus 16 sebaiknya jangan ilmu. ke sana. Topiknya gue apa ya? 16 ilmu loh, jual tanah saya. Mau ya belajar enggak, itu. tapi gini, kalau Justru tidak mau memahami sebuah jawab, kitab suci jelasin itu. aja. Jelasin di mana Ya, di Bang, kitabnya Evan, gitu loh. Nggak usah begitu cara jawabnya, nggak bagus. Kan gini, kan Kalau ya, tahu, makanya jangan pernah ya samakan otodidak kalau gini, tahu, Mas. jawab. Udah dikasih tahu Siapa masih gitu. ini loh. Loh, kan wajar kan, ini kan kitab Anda lah yang menjelaskan. Kalau Anda bertanya kepada kitab saya, Anda mau tanya sampai manapun saya jawab. Nah, yang jadi tadi gini, kan sekarang ini saya yang bertanya, Anda jawab. Ya, Ketika saya ada- tidak percaya, ya wajar, itu bukan kitab saya. Gimana sih? ada pertanyaan saya gini tadi loh. Tunggu Tentang dulu, ini belum selesai sudah mau pertanyaan Itu lain. Balik dulu. Balik jawabannya dulu lah. gini loh. Jawabannya soalnya gini. Tunggu dulu. Kalau memang kepercayaan Anda seperti itu ya udah. Kamu sudah tidak Gitu. mampu menjawab pertanyaan saya. Oke, kalau sudah tidak mampu, tidak apa-apa. Kalian yang pertama udah kau tadi. Loh, kalau kalian tidak mampu menjawab bayi yang mati sebelum dibaptis masuk Ini surga, loh. tidak mampu, ya tidak apa-apa. Yang tadi Katakan dulu. pertanyaan tidak mampu saya. menjawab. Kamu boleh bertanya. Enggak, Ustaz. Oke, itu Ustaz balik ya. Itu pertanyaan ke saya Pertanyaan tadi. saya apa jawabannya tadi? Biar Apa? Bang itu dulu. Mas Otodidak Ya, Harus silakan, belajar Bang. dulu 16 pelajaran, 16 ilmu baru bisa. Oh iya, Enggak namanya lah. sekolah itu tidak mungkin. Di sekolah itu ada Itu satu enggak pelajaran, bodrek dua lagi aja di lalu situ paham Bang semua, obatnya. tidak bisa. Tanah dijual itu. Oke. Untuk Ustaz, membutuhkan tanah dijual itu Anda harus mempelajari minimal 3 ilmu loh dalam menjual tanah. 1, masalah PPAT, Anda harus paham. 2, belum yang lain, masalah tanahnya. Belum yang ketiga, itu masalah wakaf, warisan dan lain Ya sebagainya. itu loh. ilmu banyak juga. Jadi Notaris. kalau Udah cuma dija- memahami segi terjemahan tanah pun Anda gagal paham gitu loh. Lanjut Iya. Mas Evangelos. Ini minimal tadi udah ada jawaban loh. Ayat Iya, yang kan saya tanya dijawab, Pak. tadi, Belang, Pak. bagaimana mungkin Bang Evan anak dulu ya. mempunyai anak kalau tidak Ya. punya istri? Itu Ini aja nggak bisa Waduh, kalian Itu jawab. pertanyaan zaman dulu ditanyain ke saya. Jawab dulu Ustaz. Tadi udah saya jawab itu di ayat sebelumnya jawabannya. Apa nggak dijawab? Itu pertanyaan kacangan itu. Mana? Letterlek. Coba terperinci. Mas Evangelos. Jadi ya, jadi Ustadz intinya begini ya. Saya ingin tahu begini, kepastian dalil tentang baptis dulu. Itu selesaikan dulu, baptis dulu. Apakah benar anak yang belum dibaptis berarti masih mengusung dosa waris? Otomatis pemahaman saya nih ya. Kalau dia mengusung dosa waris sebelum dibaptis, berarti dia mati dalam keadaan berdosa nih. Mati dalam keadaan berdosa. Orang yang mati dalam keadaan berdosa, jelas neraka. Itu yang pertama. Coba Anda jawab itu. Yang kedua, Dari tadi udah dibilang kalau dosa Anda waris itu udah menggunakan ditebus. ayat ini, Gimana ayat sih tentang kok balik-balik Korintus, ya, lagi? bahwa semua pelanggaran itu, di sini kan artinya kan di dalam 2 Korintus ini kan semua pelanggaran diampuni. Kalau semua pelanggaran diampuni, ya, ngapain ada taubat? Kalau semua pelanggaran diampuni, ngapain? Dosa waris beda dosa perbuatan Tunggu dengan dulu. dosa waris, Saya belum kawan. selesai bicara, autodidak. Ini turunkan saja, host. Tidak bermanfaat orang ini, host. Kalau Enggak bermanfaat, enggak mampu kau bilang enggak mampu. Ih, bermanfaat. Bentar lah, Bang. Udah Kamu dibilang belum- dosa belum waris kenal itu udah sama- ditebus. kamu belum kenal saya. Beda. Nanti saya tantang baca kitab kamu, malah gerojokan kamu nanti. kayak gitu yang agak susah itu tuh. Itu yang aduh. Enak aja. Nanti saya suruh baca Yunani, kau ngaplongo kamu. Bisanya cuma terjemahan. Coba terus lanjut, Mas Anu. Baptis bagi anak yang lahir itu wajib apa tidak? Sekali lagi saya jelaskan mengenai baptis itu adalah tanda, dia tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Berarti belum dibaptis belum bertobat gitu ya? Kalau belum dibaptis, tetapi kalaupun udah dibaptis, tapi dia tidak dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, makanya disebut tanda. Serah, tanda pertobatan. Berarti kan kalau tidak menggunakan tanda, dia belum bertobat kan gitu kan pemahamannya? Kalau Jadi belum gini, menggunakan Ustaz. tanda,
Iya gini. Itu adalah tanda, itu artinya gini. Tanda itu artinya dia itu memakai sebagai momentum untuk dirinya loh. Apa sih? Gini loh Mas Evan. Nilai 100 gini, jangan. Ginilah, berbohong adalah tanda orang itu munafik. Berarti kalau tidak berbohong dia tidak munafik. Baptis adalah tanda pertaubatan. Berarti kalau gak dibaptis berarti dia gak taubat. Kan gitu aja pemahamannya. Nah ini yang menarik. Kalaupun dia sudah dibaptis, itu belum tentu tobat beneran. Enggak, tobat dari maksudnya. Tobat dari dosa waris. Enggak, nah, contoh. Kesalahannya kan bayi ini kan. Permasalahannya kan bayi nih. Jadi kalau Anda memaknai baptis itu taubat, tanda pertaubatan, berarti belum dibaptis, belum bertobat. Itu mafhum mukhalafa istilahnya kalau di Islam. Mafhum pemahaman keterbalikannya gitu loh. Jadi kalau nggak dibaptis, dia nggak tobat berarti. Belum bertobat. Ini kan anak kecil kan sudah bawa dosa waris, Mas. Ya betul. Jadi ada 2 poin yang penting ya. Jadi anak kecil itu membawa dosa waris. Oke. Tadi Ustadz bilang bahwa dia harus dibaptis. Nah, saya bilang begini nih, baptisan itu kaitannya bukan karena dosa waris. Tapi semua dosa, betul? Bukan. Baptisan itu kaitannya dengan itu kaitannya dengan nanti perbuatannya itu ya, apakah hasil dari pembaharuan karena pertobatannya itu. Apalagi. Apa sih? Paham nggak? Enggak. Udah lama nunggu. Assalamualaikum. Salam dulu aja. Salam. Coba pakai bahasa yang simpel lagi, Mas. Cari bahasa yang lain. Ini Ustadz baptis itu Evan ini tanda pembaharuan. Iya, pembaharuan. Jadi gini ya. Jadi makanya saya selalu ngangkat ini. Ini yang membawa orang bisa keluar dari ini loh, dari Kristen ya. Dari Kristen, betul. Nah, dari Kristen. Jadi terkesan agamanya Kristen. Ya, terkesan agamanya Kristen, tapi nggak masuk surga, ya kan? Kan ini intinya kita beragama kan kita ingin surga, itu aja kan? Nah, sekarang saya kasih kesempatan Mas Evan ngelongsor ini untuk menjelaskan. Monggo. Longsor. Untuk jelasin apa nih, Pak? Dengan Mas Evan ini suka menjelaskan dan menjawab, tapi suka terjebak sendiri dalam jawabannya dari tadi. Ya, jadi pakai bahasa yang simpel, yang mudah dipaham, agar teman-teman Kristen yang di bawah, oh ternyata gini toh, gitu loh. Gimana? Oke. Nah, gini ya. Jadi kalau kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 2. Emang karena Yesus itu jadi ada pendamaian dengan Allah. Yesus ada pendamaian dengan Allah. Akan damai gitu ya sama Allah ya? Akan damai dengan Allah, betul. Nah, itu berarti sebelumnya tengkar gitu ya? Sebelumnya gak damai berarti? Sebelumnya itu berseteru. Nah kan? Dalam hal hubungan dulu. Karena hubungan itu, ya kalau orang berseteru itu dia nggak punya hubungan, nggak bisa cari Tuhan orang itu. Siapa yang berseteru, Bang? Antara Allah dan manusia. Mas Feli tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Berikan kesempatan teman kita Kristen untuk menjelaskan. Jadi biar runut, jadi ada akad damai nih antara Allah dengan Kristus yang sebelumnya ada perseteruan sehingga ada titik pendamaian di sini, gitu ya maksudnya ya? Betul. Nah, tadi perseteruan ditanyain ya. Jadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka dia diusir dari Eden. Nah, di Eden itu, di pintu Eden itu dipasang 2 kerub yang
menjagai supaya manusia ini nggak masuk lagi ke dalam taman itu, karena itu tempatnya mereka bisa ketemu dengan Allah, kan? Mereka cakap-cakap tuh dengan Allah itu, ya, dengan penciptanya. Nah, kerub nggak bisa masuk. Jadi di situ dikatakan Allah mengusir mereka keluar, kan? Mencerai-beraikan mereka keluar dari taman itu. Nah, perseteruan itu terjadi dan disambung lagi ya. Bahwa Allah itu tidak lagi akan membiarkan rohnya tinggal di dalam manusia untuk selama-lamanya. Ustadz, izin Ustadz, saya mau memperjelas supaya nanti Ustadz bisa melanjutkan lebih enak nih Ustadz Wafi. Biar enggak apa-apa. Biar Mas Feli jangan begitu. Lanjut. Ya, gitu. Jadi itulah perseteruan. Nah, perseteruan ini akhirnya Abraham kan dipanggil karena Allah yang berinisiatif memanggil gitu. Allah berinisiatif memanggil melalui Abraham, dan melalui Abraham kemudian lanjut, persingkat aja, ada Taurat, ada hukumnya Allah sendiri yang kemudian diberikan kepada Bani Israel, kan gitu. Nah, melalui Israel, kok Israel sih? Oke, saya ganti ya. Kalau Israel malaikat pencabut nyawa kalau di kita. Mungkin masalah pendengaran aja mungkin Ustadz, kalau telinganya bisa sedikit ini ya. Jadi kepada Bani Israel ini diberikan gitu hukum itu untuk menuntun sebenarnya mereka sampai Kristus itu datang gitu. Nah, siapa yang agenda siapa nih Kristus datang? Yohanes 3 ayat 16, karena Allah mengasihi dunia, ya tadi berseteru, Allahnya inisiatif, Allah mengasihi dunia, Allah mengaruniakan anaknya. Anaknya ini Yesus, dia anak Allah disebutkan. Lukas 1 ayat 35, dia anak Allah. Nah, anak Allah ini gunanya untuk apa? Itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu masuk surga. Oh, intinya yang percaya kepada Yesus masuk surga gitu ya, simpelnya ya. Gitu, betul. Berarti yang nggak percaya masuk neraka, betul? Tidak disebut begitu, Ustadz. Loh, yang nggak percaya masuknya kemana? Oke, kalau saya panjangin sedikit kalau di situ ya. Ya, jadi jangan sampai penjelasan jenengan menimbulkan pemahaman keterbalikannya gitu loh maksudnya. Jadi enggak, karena begini, barang siapa Ustaz yang percaya maka dia tertebus dosanya atau masuk surga lah gampangannya ya. Barang siapa yang percaya maka dia masuk surga. Berarti yang nggak percaya neraka, kan gitu seharusnya pemahamannya. Yang nggak percaya itu dihakimi kan? Yang nggak percaya dihakimi. Akhirnya masuk surga nggak? Bisa masuk surga. Oh, gitu. Berarti masih bisa negosiasi ya? Oh, bukan negosiasi. Ada kalau kita bicara TNC ya, term and condition, ada syaratnya. Oh, kan? yes, Dihakimi, right. Dihakimi. Nah, mungkin di situ langsung saya perkenalkan kan. Dihakimi maksudnya kan kita masih bisa negosiasi. Maksudnya kenapa kamu dulu waktu di dunia gak percaya sama Yesus? Enggak kan, kalau penghakiman itu kan tinggal dibacain kan Ustadz ya. Gimana ya? Kamu ini perbuatannya ini ya, kamu ini ya kan gitu. Kalau penghakiman nggak ada lagi kan sebenarnya, nggak ada kesempatan dan waktu lagi kan. Loh, berarti tidak ada kesempatan jawab berarti orang yang dihakimi? Nggak ada. Nah, berarti dia diem langsung masuk surga juga gitu? Enggak, menurut kan dihakimi menurut perbuatannya. Enggak kan, namanya orang dihakimi kan ditanya-tanyain kan gitu kan? Enggak gitu. Enggak, gimana? Di saya, sorry. Di saya enggak ditanya-tanya. Perbuatannya itu kan udah ketahuan selama hidupnya. Oh, orang ini pernah mencuri, merampok, gitu. Mama ya? Kira-kira gitu sederhananya ya. Kan akal kita ini terbatas gitu. Terus kejahatan dia selama di dunia dibalas apa oleh Tuhan? Dibiarin, langsung diampunin, atau dapat konsekuensi? Kan ada perbuatan baiknya juga kan, dan ada perbuatan jahatnya. Kalau dalam Alkitab tuh dibilang yang saya tanyakan yang jahatnya. Sorry. Kenapa? Yang saya tanyakan yang jahatnya. Jadi perbuatan dia jahat, korupsi, merampok, menista agama atau dan yang lain, itu dapat konsekuensi di akhirat atau dibiarin langsung diampuni?
sorry. Iya, apanya iya? Saya nanya ini. Iya, itu dilihat perbuatan baiknya. Gimana sih? Namanya manusia pasti pernah berbuat baik nih, pasti pernah berbuat jahat. Yang berbuat baik oke lah, ya namanya baik. Yang berbuat jahat sampai merampok, mencuri, korupsi uang negara, menjual pulau seumpama punya negara, ini ada konsekuensi atau dibiarin langsung diampuni? Gini, kalau yang berbuat jahat nih, kalau yang berbuat jahat selama hidupnya, berarti tidak ada perbuatan baiknya. Hah? Ya kan? Enggak usah tanya perbuatan jahatnya kan. Ini selama katanya maksudnya kan gini kan gitu. Iya, kan namanya manusia itu pernah berbuat baik, pernah berbuat jahat. Nah, lalu ketika dia berbuat baik, dia akan dapat surga tuh, dapat pahala kalau di kita ya. Tapi kalau perbuatan jahatnya itu langsung diampuni berarti ya, tidak diapa-apain, tidak ada konsekuensinya berarti ya. Kalau perbuatan jahatnya itu dia gini loh, Ustaz. Gini loh, Ustaz. Jadi kalau di Alkitab tuh dijelasin secara ini ya, secara timeline ya. Jadi ketika Yesus datang, tadi kebetulan Ar-Rasyid juga tanya untuk apa lagi Yesus datang. Nah, Yesus datang itu untuk menjemput. Itu di Yohanes 14. Jadi dia datang untuk menjemput. Siapa yang dijemput? Orang-orang yang ada di dalam Kristus dikatakan. Artinya di dalam firman-Nya Kristus gitu. Nah, dia datang menjemput. Nah, itu belum kiamat itu. Itu belum kiamat. Nah, orang yang tidak dijemput itu akan melewati waktu-waktu yang namanya di bumi yang namanya penganiayaan. Sera, pertanyaan saya kan simpel, Mas. Di contoh ada si A. Si A ini ketika hidup dia pernah korupsi. Korupsi memakan harta anak yatim, memakan harta masyarakat gitu ya. Nah, ini dosanya itu diapakan nanti di akhirat menurut Kristen? Apakah langsung diampuni atau di penjara dulu di akhirat atau disiksa dulu atau diapain gitu loh? Itu yang saya katakan tadi, kalau orang ini tidak ikut dijemput pada saat Yesus datang, maka dia masuk ke dalam masa aniaya. Masuk neraka gitu? Belum kan, masa aniaya masih ada di bumi, Okay? Oh, di bumi itu ada masa aniaya, maksudnya? Ada masa aniaya. Apa masa aniaya ini maksudnya? Digimanain dia waktu di dunia? Wah, itu dijelaskan di Wahyu pasal 13, 14 sampai 17. Itu ngeri sekali di situ. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau ngeri sekali di situ? Perasaan orang yang korupsi di dunia sekarang aman-aman saja loh. Lo kan memang belum kan? Kan belum. Kan Yesus belum datang. Di hari kiamat, di bumi itu ada masa aniaya nanti ya? Iya, jadi gini, Ustadz. Menurut Wahyu pasal Wahyu pasal 7, 14 ya. 21 ya, itu angkanya bagus 7, 14, 21. Itu Yesus datang untuk menjemput ya, kemudian membawa orang-orang yang percaya dan benar-benar ikut dia ini sebelum masa aniaya. Nah, orang yang tidak ikut, ya tentu saja orang yang jahat gitu, dia akan masuk masa aniaya itu. Nah, di masa aniaya apa yang terjadi? Disitulah iblis dilepaskan kan. Nah, ini ada iblis dilepaskan di situ, dan iblis di situ kemudian benar-benar bekerja untuk menyesatkan orang-orang ini. Semakin apa? Semakin rupanya nyaman nih gitu ya. Nah, nyaman secara dunia kan. Ya, artinya dilindungi oleh sistem yang ada pada saat zaman aniaya itu.
iblis masih bisa mengganggu di zaman aniaya itu. Itu dilepaskan malah. Itu di kitab Wahyu dijelaskan bahwa iblis dilepaskan. Saya kira iblis itu cuma mengganggunya saat di dunia masa hidup saja. Setelah hari kiamat ya sudah, dia juga kena hukuman. Saya kira seperti itu. Berarti masih ada kesempatan lagi ya iblis ya. Jadi iblis itu tadi yang saya sebutkan itu hari Tuhan kan, belum kiamat tuh. Hari Tuhan itu Yesus 1 Korintus datang. 5 ayat 5, betul? Baru masuk aniaya. Nah, di akhir aniaya memang betul Yesus datang lagi. Itu juga turun Yesus lagi datang lagi Yesus untuk ya ke dunia nanti ya. Untuk apa? Untuk menjemput. berperang kan? Enggak, itu udah di awal tadi kan, menjemput tadi. Habis menjemput turun lagi berperang. Iya, enggak untuk berperang mengalahkan iblis. Yesus perang sama iblis nih, gitu ya? Perang naga, Ustaz, perang naga. Gitu. Ya kan? Nah, di situ kan perang itu iblis kalah, dan kalau dia udah kalah, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itulah neraka kan, Gehenna itu. Nah, terus habis masa penganiayaan, orang-orang yang korupsi ini dapat siksa akhirat atau langsung surga? Langsung masuk siksa akhirat kan itu. Karena masuk aniaya, dia nggak mungkin lagi tuh ada waktu untuk bertobat di situ. Nah, pertanyaannya mungkin dibalik. Jangan yang korupsi-korupsi banget kan. Kalau korupsi udah langsung tuh. Tapi orang yang nggak berbuat jahat, tapi dia juga, mohon maaf ya, kan ada orang agnostik ya istilahnya ya. Agnostik tuh dia nggak jahat, dia berbuat baik normal standar, tapi dia nggak ibadah kemana-mana loh. Ya itu jahat namanya. Nah itu, bentar, ya kan? Ya, jahat namanya ya, Ustadz ya. Pangkal kejahatan ketika dia tidak beriman kepada sang pemilik dunia ini, kan gitu. Coba Ustadz, coba kita gali sedikit. Ada seorang yang lahir memang ya terisolasi loh, Ustadz, dari peradaban. Ada bukan itu. Agnostik itu orang nggak normal namanya. Enggak, bukan nggak normal loh, Ustadz. Misalnya kita kan banyak nih teman-teman yang ada di pelosok-pelosok nih, ya, seorang nenek di hutan gitu loh, Ustadz. Ya, terus. Ya itu loh, dia baik. Itu bukan agnostik itu. Agnostik gak kayak gitu definisinya, gimana sih? Enggak, agnostik itu definisinya tuh apa agnostik itu? Coba dari sejarah saja dulu. Apa yang Anda pahami tentang agnostik? Oke. Iya, enggak, maksud saya itu cuma contoh aja. Kita jangan terjebak dengan contoh ya. Oke. Janganlah. Yang ini kan begini, mungkin maksud Anda itu orang pedalaman yang sama sekali tidak pernah dengar dakwah gitu ya? Iya, contoh loh gitu, Ustadz. Baik loh orangnya, kasih minum orang, makan orang gitu. Tapi bukan kan dia nggak ada namanya. Enggak, maksudnya contoh yang lain. Contoh yang lain gitu kan. Kan beda sama yang korupsi tadi loh, Ustaz. Ya, berarti gugur dong. Yesus menghapus dosa dunia. Kan perbuatannya dia, Ustaz. pendek begitu. Jadi dia dihukum bukan karena dosa warisan. Ya kan memang Yesus bukan untuk menebus dosa warisan kata Mas. Enggak, justru itu. Nah, ini poin masuk balik ke poin kita tadi. Inilah yang disebut pendamaian. Justru itu yang didamaikan oleh Allah dengan dirinya melalui Kristus. Itu yang tadi di 1 Korintus, 1 Yohanes 2 gitu ya, bahwa dan Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa gitu. Yaitu dosa itu, pelanggaran itu tidak diperhitungkan, maksudnya itu. Tapi setelah setelah seseorang menerima, tahu kebenaran, kebenaran apa? Ya menurut kebenaran referensi kitabnya. Harus begitu bicaranya. Nah, kemudian dia tidak melakukan, itu sudah apa? Free will. Kehendak bebasnya yang memilih gitu. Dia dihakimi menurut kesadarannya dia. Gitu. Adil kan Allah itu pada saat penghakiman. Saya kok tambah bingung ya. Apanya saya yang bingung ya? Enggak dong, jadi gini loh. Dengan damainya Allah
dengan dunia yang tadi dosa ini kan, ya dunia itu karena dunia yang dari awal sudah berdosa itu melalui Kristus, maka orang memiliki apa? Memiliki kesempatan untuk apa? Untuk memperbaharui dirinya yang sudah rusak. Memperbaharui dirinya yang sudah rusak kan udah rusak oleh keadaan kan, sistem di sekitar kita. Sistem, oke. Iya kan, gini, mana ada anak-anak yang diajarin bohong, Ustaz? Gitu. Ya ada juga sih pelajaran berbohong ya, tapi nggak perlu orang diajar untuk bisa bohong. Itu kan sistem tuh, gitu. Dia tiru teman-temannya itu anak-anak gitu kan, itu sistem. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan ketidaksadaran intinya itu. Intinya orang yang banyak dosanya di dunia masuk surga apa masuk neraka? Neraka lah. Tadi bilangnya semuanya tidak diperhitungkan. Bahkan saya saja bisa masuk surga kata Anda. Gimana sih? Ya, menarik nih ya. Nggak bisa ini. Saya bingungnya itu loh Mas. Titik letaknya saya bingungnya gitu. Karena begini Mas. Ada gini ya, setiap agama itu punya dua bagian. Satu pembahasan pokok, dua pembahasan cabang. Pokok ya, itu disebut dengan akidah kalau di Islam ya. Akidah. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah kalau sampai tidak dijalani maka jelas neraka, Mas. Itu jelas. Nah, beriman, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat itu kan akidah di dalam kekristenan. Itu hal yang pokok, bukan hal yang cabang. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu adalah hal yang pokok. Bagaimana Anda mengatakan saya bisa masuk surga sedangkan saya sebagai orang Islam tidak percaya Yesus Tuhan? Dan tidak percaya Yesus itu sebagai juru selamat yang dinarasikan orang Kristen. Saya tidak percaya itu. Dan ini adalah pembahasan akidah pokok dalam sebuah agama. Sehingga yang melanggar perkara pokok dalam sebuah agama, maka dia masuk neraka. Tapi tadi Masnya mengatakan saya juga bisa masuk surga. Karena yang ditebus Yesus itu dosa semua dunia. Padahal ada syarat di dalam dunia kekristenan harus percaya dulu bahwa dia ini juru selamat dan Tuhan. Kalau gak percaya ya neraka. Tapi Anda mengatakan saya surga. Aduh, jadi tambah pusing gitu. Iya, kalau dikembangkan sedikit apa namanya ya, cakrawala ini ya, landscape ininya itu pasti bisa nangkap nih Ustadz. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 99. How are you today, landscape? Landscape Cakrawala, Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Landscape itu apa sih? Skip itu kan artinya dilewati. Dilewati. Landscape, lensa yang dilewati, Ustadz. Lensa yang dilewati. Landscape ya, lensa yang dilewati. Begitu, Ustadz. Lanjut. Kalau kita buat taman-taman di depan rumah kita itu buat landscape-nya dulu. Itu kira-kira contoh penggunaannya. Yang saya tahu kalau buat taman itu harus sesuai dengan RAP ya, RAP-nya gitu. Oh, itu kalau angka, kalau gambar namanya landscape. Ada ADART-nya nggak, Mas? Bisa buat juga. Taman itu. Bisa juga. Nah, coba kembali ke pembahasan tadi itu. Balik. Anda ketika mengatakan orang Islam pun bisa masuk surga karena yang penting berbuat baik. Meskipun tidak percaya Yesus tetap masuk surga. Itu dapat dalil dari mana? Karena memahami percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah hal pokok akidah. Oke. Dalam jawab ya Ustaz ya. Ya, lanjut. Surga yang diwahyukan oleh Yahweh Elohim kepada Yesus itu adalah surga yang terdiri dari Yerusalem baru. Namanya Yerusalem baru, terus ada langit baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru itu ada di dalam langit baru dan bumi yang baru. Oke. Nah, orang yang ke Yerusalem baru itulah orang yang datang dijemput
oleh Yesus pada saat dia datang yang kedua kali. Datang dijemput. Pulangnya gak diantar ya? Pulangnya nggak pulang lagi, Ustaz. Nggak pulang lagi, Ustaz. Ya, fix. Jalangkung berarti. Pulang dari dijemput, pulang dari diantar dia. Lanjut. Ya, nggak diantar, nggak pulang lagi, Ustaz. Ya, jadi Yerusalem baru itu adalah tempat di mana tujuan akhir, gitu, Ustaz. Ya. Itu tujuan akhir. Nah, itulah yang disebut di Wahyu 21 ayat 2 bahwa memang ada Yerusalem baru di mana Bapa itu ada. Bapa ada di situ. Oh, Bapak itu bertempat rupanya. Oh, bertempat. Bertempat di Yerusalem baru. Iya, betul. Yerusalem baru itu nama sebuah tempat berarti ya? Suatu tempat fisik. Oh, ciptaan itu ya? Ciptaan, betul. Ah, sebelum Bapak menciptakan Yerusalem baru, Bapak ada di mana berarti? Ada di sorga. Sebelum Bapak menciptakan sorga, dia ada di mana? Enggak tahu saya. Oke, lanjut. Oke, kejebak lagi.